Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernigo Sinaga dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai beberapa responden saya mengenai nilai-nilai aktualisasi Pancasila. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sumber historis, politis, dan sosiologis. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Mengapa disebut sebagai ideologi negara? Karena ideologi Pancasila merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi ini bersumber dari kebudayaan, yang artinya berbagai komponen budaya yang meliputi seperti sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan sistem mata pencarian hidup, dan lain-lain. Dan dengan itu pelaku-pelaku, yakni warga negara Indonesia, lebih mudah melaksanakannya karena para pelaku ideologi ini merasa sudah akrab dan tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi tersebut. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat ini adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Nah, di dalam sistem filsafat ini terdapat nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku. Yang artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, Pancasila sebagai sumber historis. Pancasila sebagai sumber historis ini adalah sudah ada sejak lama dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan yang sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, namun pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Lalu, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis Pancasila, nilai-nilai Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sampai sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu sampai sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan gotong royong ini baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong ini pun dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Lalu yang terakhir, sumber Pancasila sebagai sumber politis, yang sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila ini misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagai tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, hanya itu saja penjelasan saya tentang Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai sistem filsafat, dan sebagai sumber historis, sosiologis, dan politis. Di video setelah itu saya akan mewawancarai beberapa responden saya. Siang semuanya, di sini saya sudah bersama responden saya dari kalangan pekerja, yaitu silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat siang, terima kasih. Perkenalkan, saya Samuel Epipanias. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Oke, untuk Mas Samuel, di sini saya akan bertanya pertanyaan pertama. Melihat kondisi saat ini, banyaknya kasus intoleransi di tengah masyarakat. Apakah perlu ada pembaharuan pemahaman soal pemaknaan Pancasila di tengah masyarakat ini? Sangat perlu. Karena negara kita ini merupakan negara yang majemuk, sangat pluralisme, banyak suku, agama yang ada di negara kita tercinta ini, Indonesia. Jadi perlu pemupukan dan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada setiap kalangan pemuda, orang tua, bahkan sampai anak kecil sekalipun, untuk benar-benar memaknai nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Saya rasa itu. Oke, pertanyaan yang kedua.
Apa yang Mas Samuel ketahui tentang aktualisasi Pancasila dan apa pentingnya kita memahami aktualisasi Pancasila tersebut? Yang saya ketahui tentang aktualisasi Pancasila itu adalah di mana Pancasila merupakan salah satu 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang itu di sampingnya ada UUD 1945, ada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat itu Pancasila. Penerapan atau aktualisasi di kehidupan masyarakat itu sangat penting ya bagi masyarakat kita untuk benar-benar memaknai nilai-nilai butir-butir Pancasila dari sila ketuhanan sampai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu sangat penting agar kerukunan umat beragama itu bisa berjalan dan keharmonisasian yang ada di masyarakat bisa berjalan dengan baik. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Samuel. Kira-kira apa harapan Mas Samuel khususnya untuk negara kita dalam memaknai Pancasila di masa sekarang dan di masa yang akan datang? Harapan saya pribadi sebagai pekerja untuk bangsa kita Indonesia di saat ini dalam memaknai Pancasila dan juga ke depannya, yang pertama adalah bagaimana ada program-program yang benar-benar langsung menyentuh setiap kalangan yang ada di masyarakat, baik itu dari sektor formal maupun non formal, baik pun yang belajar di bangku sekolah maupun tidak, bagaimana pembelajaran terkait Pancasila itu sangat penting agar kedepannya bangsa kita tetap harmonis, tetap rukun dalam mencapai tujuan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Saya pikir ya, kira-kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mau jadi responden saya. ya, sama-sama, terima kasih. Oke, di sini saya sudah bersama responden kedua saya dari kalangan mahasiswa. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Atipulu, salah satu mahasiswa yang sedang berkuliah di Jakarta. Oke, untuk Mas Ferdinand, pertanyaan pertama, apa saja hal yang mempengaruhi merosotnya nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat? Menurut saya yang pertama itu rasa egois. Sering kita lihat di berita banyak orang-orang dari kalangan pejabat atau dari tertinggi terendah melakukan korupsi. Itu karena apa? Karena dia lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan umum. Yang kedua, globalisasi yang membuat orang merasa semuanya mudah sehingga bisa dicapai dengan cepat. Itu salah satu yang bisa merusak nilai-nilai Pancasila. Oke, pertanyaan kedua untuk Mas Ferdinand. Menurut Mas Ferdinand, apa yang harus kita lakukan agar nilai-nilai Pancasila kembali menguat di kalangan mahasiswa? Menurut saya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memupuk rasa persatuan dan persaudaraan. Seperti yang kita tahu, seperti pendidikan bela negara, latihan bela negara. Yang kedua itu ada kebangsaan. Di situ kita berkumpul, bisa saling mengerti satu sama lain, sehingga rasa toleransi yang ingin diwujudkan dari Pancasila itu sendiri bisa terwujud. Oke. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana kita memaknai Pancasila di tengah pandemi saat ini? Di tengah pandemi yang sulit dari segi kesehatan, ekonomi, dan yang lainnya, yang kita lakukan itu gotong royong. Bagaimana gotong royong? Kalau masyarakat kita, jika kita tahu tangga kita, tahu kerabat kita yang mungkin di masa sulit ini tidak bisa makan atau kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan, mungkin kita bisa membantu dengan cara bergotong royong, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan untuk mereka sehingga mereka merasa terbantu. Sehingga terus yang bisa kita lakukan tuh sebagai masyarakat ya saling tahulah kalau kesah sama masyarakat atau bertetangga. Jadi kita kalau bisa tahu kan bisa saling tolong menolong. Menurut saya sama ini jangan memanfaatkan kondisi kan. Kita bisa lihat
ketika pandemi ini banyak orang yang memanfaatkan kondisi kayak borong masker, borong makanan, bahan pokok, sehingga kan harganya melambung. Itu untuk masyarakat kecil itu kan menyulitkan kan. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah seharusnya bisa berpihak lah untuk rakyat kecil, sehingga yang kecil ini nggak semakin kecil, yang kecil ini bisa naik. Itu sih yang dari saya. Oke, terima kasih untuk Mas Ferdinand sudah mau jadi responden saya. Terima kasih.